Anies Baswedan dan PDIP selama ini diidentikan seperti air dan minyak. Artinya tak mungkin bersatu. Namun nyatanya saat ini peluang keduanya bekerja sama terbuka lebar di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Sebelumnya Anies Baswedan dan PDIP dinilai memiliki jalan politik yang sudah berseberangan. Namun kini keduanya terbuka untuk bekerja sama di Pilkada Jakarta 2024. Umam menyebutkan konsekuensi pertama, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. PDIP kata Umam perlu menggait Anies untuk memperkuat kembali posisi politiknya di Jakarta. Pasalnya, hasil pemilu 2024 menunjukkan PDIP menempati urutan kedua perolehan suara di DPRD DKI Jakarta dengan 850.174 suara. Suara terbanyak diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang memperoleh 1.012.028 suara. Sementara itu, Anies dianggap membutuhkan PDIP untuk menjaga peluangnya kembali maju di Pilpres selanjutnya. Namun kerjasama antara Anies dan PDIP juga menimbulkan konsekuensi lain, yakni kedua belah pihak kehilangan sejumlah konstituennya. Sebab Anies dan PDIP punya basis konstituen yang berbeda. Anies mempresentasikan basis pemilih Islam dan PDIP punya basis nasionalis. Umam pun berpandangan kerjasama politik antara Anies dan PDIP tak akan terjadi dalam waktu dini. Sebab selain beresiko kehilangan basis pemilih, kedua pihak juga harus mempertimbangkan konstelasi partai politik lain dalam dinamika menjelang Pilkada Jakarta. Menurut dia, dinamika politik itu bakal memiliki dampak untuk mengatur siapa figur yang bakal didorong untuk mengikuti Pilkada Jakarta. Apalagi PDIP butuh tambahan kursi DPRD DKI Jakarta dari parpol lain untuk bisa mengusung Anies. Anies Baswedan dan PDIP memang tengah menunjukkan sinyal bakal bekerja sama di Pilkada Jakarta mendatang. Anies mengaku merasa terhormat dengan sikap PDIP yang tertarik untuk mendukungnya. Kita lihat, secara umum saya sangat apresiasi sekali. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Anies pun mengatakan bakal mengambil keputusan politik dalam waktu dekat. Meski mengaku tertarik menjajaki kerjasama dengan PDIP, ia tak menjawab dengan pasti ketika ditanya apakah sudah ada komunikasi dengan kader elit Partai Banteng. PDIP juga menarik. Wah. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan, mudah-mudahan gak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Ketertarikan PDIP mengusung Anies pun telah dinyatakan oleh dua elitnya, yaitu Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto dan Ketua DPP Puan Maharani. Hasto mengklaim nama Anies turut dipertimbangkan dengan catatan memang diusulkan oleh kadernya di akar rumput. Sementara Puan tersenyum dan menyatakan pihaknya memang tengah mempertimbangkan Anies untuk didukung dalam Pilkada DKI Jakarta. Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya, menarik juga Pak Anies. Soal pilkada ini memang sedang dipertimbangkan, lagi banyak ngobrol dengan banyak pihak dan ingin tahu juga kita seperti apa sesungguhnya aspirasi yang ada di masyarakat Jakarta sekarang. Jadi fase ini memang fase proses memutuskan apakah nantinya akan meneruskan atau kembali ke Jakarta atau yang lainnya. Kita menyaksikan pemilih Jakarta itu pemilih yang kritis, yang memberikan dukungan bila mereka menjalankan yang diharapkan dan memberikan hukuman bila tidak menjalankan yang mereka harapkan. Sebenarnya bagi demokrasi ini baik. Karena demokrasi yang baik adalah demokrasi
di mana wakil rakyat itu mendapatkan dukungan bila sejalan dengan aspirasi rakyat dan mendapatkan hukuman bila tidak sejalan dengan wakil rakyat. Itulah sebuah demokrasi yang sesungguhnya. Terakhir dari Pak Basuki. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Itu kenapa kami ngotot di Pulau Reklamasi. 23, saya pikir 30 tahun akan datang. Penduduk tambah banyak. Mau tinggal di mana? Rumah gitu mahal. Makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami DKI. Sehingga kami bisa membangun anak-anak muda, orang miskin, bisa tetap tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi. Kami sediakan inkubator, nggak usah bayar, hanya bayar pemeliharaan. Itu yang kita lakukan. Pak Basuki, kita Pihak-pihak lain ada banyak yang mau melakukan kecurangan. Mari kita hentikan itu. Mari kita waspada. Jaga kampung kita dari segala macam kecurangan. Karena itu, kami akan memastikan bahwa nelayan di Jakarta meningkat kesejahteraannya, dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi. Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Selain itu, memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan. Kita tahu betapa ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta. Dan hadirnya reklamasi di sana, konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini. Banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita. Bangunan di Pulau Reklamasi C, D, dan G yang dulu ilegal alias tak berizin, kini berubah total. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan diketahui mengeluarkan izin mendirikan bangunan IMB pada ketiga pulau reklamasi. Keputusan yang membuat ramai ibu kota negara. Ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Dari masa kampanye, kami tidak berencana membongkar yang sudah jadi. Karena itu kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi. Istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Kenapa tidak dibongkar?